Pemirsa, sebuah organisasi yang menamakan dirinya Pasukan Bawah Tanah atau Pasbata atau Relawan Jokowi mengadukan pengamat telematika Roy Suryo ke Barreskrim Polri pada Jumat sore. Aduan ini dilayangkan karena Roy Suryo sempat sebut akun Fufufafa 99% milik Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Pasukan Bawah Tanah Jokowi, Roy Suryo, dan skandal Fufufafa. Gibran, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, apa kabar nih kalian? Kali ini kita bakalan ngebahas hal yang seru. Ada drama tingkat elit, ada skandal, ada tuduhan, dan tentu saja ada yang bikin kita garuk-garuk kepala. Penasaran kan? Yuk mari kita mulai. Jadi ceritanya begini sob, di Indonesia politik itu bisa lebih seru dari sinetron. Apalagi kalau udah menyangkut nama-nama besar seperti nama Prabowo, Jokowi, beserta anak-anaknya. Nah, yang lagi ramai dibicarakan saat ini adalah Gibran Raka Buming Raka, yaitu si anak sulung Jokowi, yang juga merupakan wakil presiden terpilih. Gibran saat ini lagi kena sorotan tajam gara-gara akun misterius yang bernama Fufufafa yang bikin heboh dunia maya. Dan kenapa akun Fufufafa ini viral? Nah, akun ini diduga kuat adalah milik Gibran yang sering banget menyerang Prabowo Subianto, calon presiden terpilih yang notabene adalah pasangannya dalam Pilpres 2024. Ironis kan? Di satu sisi mereka bakal duet memimpin negeri ini, tapi di sisi lain ada serangan yang fatal ke presiden terpilih saat ini. Dan satu hal yang bikin kita geger adalah tulisan Fufufafa yang menyebut bahwa Prabowo sebagai tentara pecatan dan menyindir anaknya Didit yang bekerja sebagai desainer busana dengan kalimat yang miris lah pokoknya. Belum cukup sampai di situ, Fufufafa bahkan berani bilang istri cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa? Waduh, kalimat yang begitu menusuk dan begitu sangat tajam pakai banget. Ini sih bukan cuma monoho ya, tapi seperti tinju verbal yang bikin panas. Dan kabarnya Prabowo sampai marah besar. Ya iyalah, siapa yang gak ngamuk coba disindir keluarganya sampai personal kayak gini. Tapi katanya Prabowo pun akhirnya bisa menahan diri setelah beberapa orang terdekatnya menenangkan. Nah, dengan berkembangnya kasus ini, masuklah nama Roy Suryo ke dalam drama politik ini. Si mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga dikenal sebagai pakar telematika ini dengan berani menyatakan bahwa 99,99% akun Fufufafa ini adalah milik Gibran. Serius nih? Ya, menurut Roy Suryo, dia yakin hampir 100%. Dan gara-gara pernyataannya ini, Pasukan Bawah Tanah Jokowi atau yang disingkat Pasbata langsung melaporkan Roy Suryo pada Barreskrim Polri dengan tuduhan menyebarkan berita bohong. Bayangkan ya, ada Pasukan Bawah Tanah Jokowi yang muncul entah dari mana. Pasukan ini siap membela Jokowi dan Gibran mati-matian, bahkan sampai melaporkan Roy Suryo ke polisi. Tapi anehnya, apakah ini ada hubungannya dengan pasukan berani mati Jokowi ya? Waduh, namanya hampir sama ya, sama-sama pasukan. Saya udah dulu, Pak. Siap. Siap. Kalau lu main fisik dengan kita, seperti ini jangan. Karena kita tinggal langsung. Ya. Dan di sini, dari isu yang berkembang, ini belum tentu benar ya. Tapi coba deh, mari kita cermati. Kabarnya sih, Ibu Negara Iriana juga kena imbas. Beliau dilaporkan mengalami stres berat gara-gara berbagai tekanan yang datang dari masyarakat. Apalagi setelah skandal Fufufafa mencuat. Hujatan, kritik dan sindiran dari rakyat yang marah tampaknya sudah memuncak. Dan ini mempengaruhi kondisi mental sang ibu negara. Bahkan ada isu juga yang saat ini beliau pikirkan, yaitu tentang batalnya Gibran dilantik mendampingi Prabowo. Nah, isu inilah yang bikin kita mikir,
Sebesar apa sih tekanan yang dirasakan oleh keluarga presiden ketika mereka harus menghadapi hujatan yang bertubi-tubi dari publik? Di satu sisi, mereka adalah keluarga yang hidup dalam sorotan, tapi di sisi lain, mereka juga manusia biasa yang punya perasaan. Ini mungkin bisa jadi pelajaran penting bagi kita semuanya, bahwa meskipun kritik itu penting, kita harus hati-hati supaya nggak sampai merugikan orang lain secara pribadi. Dan tentang isu rencana pembatalan pelantikan Gibran untuk mendampingi Prabowo, isu ini pun semakin mencuat ke permukaan. Hal ini dengan ditandai semakin rekatnya hubungan antara Prabowo dan Megawati. Tentu saja ini tidak bisa menjadi acuan bahwa kabar Gibran akan batal dilantik. Tapi dari kedekatan hubungan antara baik Puan, Megawati dan Prabowo, di sini adalah sebuah sinyal bahwa PDI Perjuangan bisa jadi juga akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo. Isu dianulirnya Gibran ini semakin banyak membuat kita penasaran, apalagi memang banyak yang meragukan kelayakan dari si Gibran. Banyak orang menganggap bahwa Gibran masih belum pantas menjabat orang nomor 2 di Republik ini, karena ya masih kurang pengalaman. Bahkan tudingan politik dinasti masih disematkan ke Gibran. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul nih kan Mas Gibran mengatakan, mohon maaf saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini, saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan respect. Di sini apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Roy Suryo dilaporkan. Tentu saja pelaporan Roy Suryo ini pasti akan bisa mengungkap dengan jelas siapa orang di balik akun Fufu Fafa. Karena di dalam persidangan akan ada fakta-fakta serta pembuktian. Begitu juga dengan pasukan Jokowi, yaitu pasukan Berani Mati. Ini adalah fakta bahwa pasukan Berani Mati Jokowi ini memang beneran ada. Bahkan ada sebuah kejadian pasukan ini pun akhirnya membubarkan sebuah acara diskusi. Dan isu dibatalkannya Gibran mendampingi Prabowo, kita tunggu saja kelanjutan drama politik kali ini. Apakah benar ini hanya sekedar isu atau memang ada sebuah rencana besar yang ke depan benar-benar akan terjadi? Oke sob, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, share video ini bila kalian berpikiran sama seperti dalam video ini. Dan apa pendapat kalian mengenai hal ini? Komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.